Oke, kita masuk ke masih di koreksi fiskal. Namun hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep koreksi fiskal atas biaya yang lebih spesifik, yaitu atas beban atau biaya penyusutannya. Nah, ketika sebuah perusahaan atau sebuah entitas mengakuisisi atau memperoleh atau membeli sebuah aset yang umurnya lebih dari 1 tahun, ya, maka tidak dicatat sebagai biaya. Ya, misalnya perusahaan membeli sebuah mesin, maka pencatatannya secara akuntansi itu mesin pada kas, ya. Atau misalnya membeli sebuah mobil atau kendaraan, maka pencatatannya adalah mobil pada kas atau piutang, misalnya. Nah, pembebanan atas aset-aset tersebut diakui melalui proses penyusutan, ya. Secara fiskal, ya, hanya dikenal dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun. Ya, meskipun secara akuntansi ada beberapa metode lain yang diakui dalam menghitung penyusutan, tapi di fiskal berbeda teman-teman. Dia harus menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Ya, jadi hanya dikenal dua metode dan boleh memilih, ya, karena kata-kata di undang-undang itu atau, ya. Jadi boleh memilih mau menggunakan garis lurus atau menurun. Namun ada ketentuan khusus, yaitu penyusutan atas bangunan permanen atau bangunan, gitu ya, itu harus menggunakan metode garis lurus, ya. Harus pakai straight line method, jadi tidak boleh menggunakan pilihan yang lain khusus untuk aset berupa bangunan. Sedangkan untuk aset lain itu boleh memilih mau garis lurus boleh atau memilih saldo menurun juga boleh. Kemudian prinsip berikutnya yaitu bahwa menghitungkan penyusutan dalam laporan keuangan fiskal itu dilakukan atau dimulai sejak bulan dilakukannya perolehan. Ya. Hal ini agak berbeda dengan konsep di akuntansi, di mana di akuntansi jika perolehan atau pembeliannya dilakukan sampai dengan tanggal 15, gitu ya, maka boleh diakui pencatatan penyusutannya di bulan tersebut. Oke. Sedangkan jika lebih dari tanggal 15 pembeliannya, maka pencatatan penyusutan dimulai di bulan berikutnya. Namun hal ini tidak dapat berlaku di ketentuan pajak secara fiskal karena di ketentuan fiskal bahwa penyusutan itu dimulai sejak bulan dilakukan perolehan. Jadi meskipun sebuah perusahaan membeli aset di tanggal 30, maka sejak bulan itulah perusahaan dapat membebankan biaya penyusutan. Ya. Kemudian prinsip berikutnya yaitu bahwa dalam penghitungan penyusutan secara fiskal tidak dikenal adanya nilai sisa atau nilai residual. Biasanya ketika perusahaan membeli aset, misalnya mobil, mereka menentukan masa umur manfaatnya misalnya 5 tahun, kemudian ketika masa manfaatnya habis atau sudah terdepresiasi semuanya, maka mereka memperkirakan masih ada nilai sisanya. Misalnya harga sebuah mobil adalah 200 juta, maka dia masih memperkirakan bahwa setelah digunakan 5 tahun masih bisa dijual seharga misalnya 30 juta. Itu yang dianggap sebagai nilai residual atau nilai sisa. Namun dalam ketentuan perpajakan, hal tersebut tidak ada. Jadi nilai sisanya atau nilai residualnya adalah 0. Prinsip berikutnya bahwa masa manfaat aset yang dibeli itu harus ditentukan atau harus berpedoman pada pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH. Ya. Misalnya perusahaan membeli sebuah komputer. Secara akuntansi mereka boleh memprediksi bahwa komputer ini akan dapat digunakan selama 8 tahun misalnya, atau 10 tahun. Okay. Secara fiskal, hal tersebut tidak dimungkinkan karena sudah ditentukan masa manfaatnya sesuai dengan kelompok yang ditetapkan di undang-undang. Ya. Untuk bangunan ada 4 kelompok yang masing-masing ditentukan berdasarkan masa manfaatnya. Ada yang 4 tahun sampai ke 20 tahun.
masing-masing punya tarifnya sendiri. Nah, untuk garis lurus, cara menghitung tarif relatif mudah, yaitu cukup 100% dibagi masa manfaat. Ya, jadi untuk kelompok 1 yang umurnya 4 tahun, yang masa manfaatnya ditentukan 4 tahun, maka tarif penyusutannya adalah 100% dibagi masa manfaat dibagi 4, yaitu 25%. Atau jika yang umur 20 tahun, maka 100% dibagi 20, yaitu 5%. Sedangkan untuk tarif di metode saldo menurun, maka rumusnya adalah 100% dibagi masa manfaat dikali 2, sehingga kolom saldo menurun ya, ini selalu 2 kali lipat dari metode garis lurus ya, selalu 2 kali lipat ya. Itu untuk aset yang tidak berupa bangunan. Jika berupa bangunan, perhatikan teman-teman bahwa dia hanya bisa menggunakan garis lurus saja ya. Dia hanya bisa menggunakan metode garis lurus saja nih ya. Untuk aset berupa bangunan, dia hanya boleh menggunakan garis lurus dengan ketentuan bahwa bangunan permanen masa manfaatnya ada 20 tahun, sedangkan bangunan tidak permanen masa manfaatnya 10 tahun. Nah, pengelompokan bukan bangunan, pengelompokan aset-aset bukan bangunan, oke, yang di sini ini, saat ini ditetapkan menggunakan PMK nomor 96 tahun 2019. Sorry, PMK 96 tahun 2009. Oke, sudah lama, tapi masih berlaku hingga saat ini. Ini adalah contohnya. Oke. Teman-teman perhatikan bahwa untuk kelompok 1 nih sudah ditentukan bahwa yang masuk kelompok 1 adalah ada mebel, ada sepeda motor, ya, ada mesin ringan, ada mobil taksi, bis, dan truk, dan selanjutnya. Ya, jadi sudah ditetapkan bahwa barang-barang ini masuk ke kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2 ya, juga sudah ditentukan. Misalnya ada mebel yang terbuat dari logam, ya. Perhatikan bahwa kalau kelompok 1 terbuat dari kayu. Ya. Ada mesin yang mengolah produk, mesin penerbangan kayu, mesin yang menghasilkan memproduksi, mesin ringan. Nah, artinya sudah ada panduan mengenai menentukan berapa masa manfaat dari sebuah aset. Berbeda dengan ketentuan akuntansi komersial di mana perusahaan boleh memilih masa manfaat dari aset yang dia beli. Secara fiskal, penentuan masa manfaat harus mengikuti pedoman di PMK ini. Oke. Contohnya menggunakan metode garis lurus adalah sebagai berikut. Sebuah gedung dibeli seharga 10 miliar, ya. Maka kita tahu bahwa untuk gedung, ya, bangunan permanen, masa manfaatnya adalah 20 tahun. Ya, sudah ditetapkan di Undang-Undang PPH. Oleh karena itu kita dapat menghitung penyusutan per tahunnya, yaitu 10 miliar ya, dibagi 20 atau 10 miliar dikali dengan 5%. Ya, karena tadi yang 20 tahun tarifnya adalah 5%. Sehingga kita dapatkan penjutaan per tahunnya yaitu sebesar 500 juta. Nah, contoh berikutnya untuk penggunaan saldo menurun, metode saldo menurun. Misalnya sebuah mesin kelompok 1 ya, yang dibeli pada tanggal 10 Januari. Harga perolehannya 150 juta. Maka penyusutan per tahunnya ya, sesuai dengan ketentuan yaitu bahwa pertama kita identifikasi itu masa manfaatnya. Masa manfaatnya untuk kelompok 1 jelas yaitu selama 4 tahun. Ya. Jadi meskipun perusahaan mengakui bahwa mesinnya bisa dipakai selama 20 tahun, maka untuk kepentingan perpajakan jika sudah ditentukan umur 4 tahun,
maka harus mengikuti ketentuan tersebut. Ya. Ketika diperoleh di tahun 2019, ya, nilai sisa bukunya masih 150 juta. Ya. Kemudian di tahun 2019, ya, karena dia masa manfaatnya 4 tahun, maka tarifnya adalah 100% dibagi 4 dikali 2, yaitu 50%. Ya. Kemudian 5% dikalikan dengan 150 juta. Maka penyusutan yang dapat diakui di tahun 2019 yaitu sebesar 75 juta. Dan seterusnya. Namun, khusus untuk metode ini perlu diperhatikan bahwa penyusutan di tahun terakhir, ya, maka dia dibebankan seluruhnya. Di tahun terakhir, ya, karena ini adalah 4 tahun, makanya 1, 2, 3, 4. Di tahun terakhir, di tahun keempat, aset ini disusutkan sepenuhnya, semuanya, ya. Tidak lagi dikalikan dengan 50%, tapi langsung dibebankan seluruhnya. Oke. Nah, sama halnya jika di akuntansi bahwa jika sebuah barang dibelinya di pertengahan tahun, ya, maka pengakuan penyusutan secara fiskal juga mengikuti konsep yang sama. Artinya, jika selama setahun itu perusahaan baru membeli asetnya seumur 6 bulan itu misalnya, maka hanya sebesar 6 bulan itulah penyusutan atas barang tersebut dapat diakui. Ya, contohnya nih, mesin kelompok 1 dibelinya pada tanggal 15 Juli, teman-teman, ya. Perhatikan bahwa tanggal pembelian ini penting juga nih untuk menentukan penghitungan kita. Dibeli pada tanggal 15 Juli, ya. Harga perolehannya 100 juta. Harga 100 juta. Bagaimana penyusutan per tahunnya? Kita akan dengan tabel nih, ya. Pertama, harga perolehannya adalah 100 juta. Oke. Nah, tarifnya, ya, yaitu 100% dibagi 4 dikali 2, karena ini merupakan saldo menurun, ya. Namun karena bulan yang bisa disusutkan baru 6 bulan saja, ya, karena dia baru dibeli pada tanggal 15 Juli, artinya mesin tersebut baru ada di perusahaan pada tanggal 20. Ketika sebuah mesin itu dibeli pada tanggal 15 Juli, maka itu baru bisa disusutkan pada bulan Juli, ya. Jadi hanya 6 bulan saja, Juli, Agustus sampai Desember, sehingga harus kita kalikan 6/12 dikali dengan tarif, itu setengah. Jadi hanya bisa diakui sebesar 25 juta saja, ya. Dan seterusnya hingga sampai di akhir masa manfaat. Akhir masa manfaatnya di 2024. Mengapa? Karena selama ini setengah tahun, ya, 1 tahun, artinya dia baru 3 tahun setengah. Oleh karena itu di 2024 yang merupakan tahun terakhir, si aset dapat dibebankan secara sekaligus, itu sebesar 9,3 juta.